Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning student. I hope you all today fine. And wish Allah bless you always. Okay. Today we will discuss about expressing ability and willingness. Apa itu expressing ability and willingness? Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita perlu mengetahui can dan will. Can dan will termasuk dalam modal auxiliary verb. Apa itu modal auxiliary verb? Kata kerja bantu untuk modal. Modal auxiliary verb ada beberapa, di antaranya will, can, shall, might, must. Nah, untuk kali ini kita membahas can dan will yang ada hubungannya nanti dengan expressing ability and willingness. Oke, dalam penulisan modal auxiliary verb, can dan will, di antaranya terdapat ketentuan-ketentuannya. Di antaranya, ketentuan modal auxiliary verb 1. Perhatikan anak-anak ya. Modal auxiliary verb diikuti oleh kata kerja dasar. Apa itu kata kerja dasar? Kata kerja dasar yaitu kata kerja bentuk 1 atau kata kerja asli. Belum ada penambahan dan belum ada perubahan. Oke, contohnya. He can't sleeping. Betul atau salah anak-anak dalam kalimat ini? He can't sleeping. Salah. Di mana letak kesalahan itu? Pada kata sleeping. Di situ ada penambahan ing, verb ing. Tadi sudah saya bilang, modal auxiliary verb diikuti oleh kata kerja dasar asli atau kata kerja bentuk 1. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada perubahan. Yang betul bagaimana? Yang betul, he can't sleep. Sleep, kata kerja bentuk 1. Kata kerja dasar, kata kerja asli. Oke, next. Nomor 2. Tidak boleh didahului oleh kata kerja to infinitive. Apa itu kata kerja to infinitive? Kata kerja bentuk to. Sally wants to can speak Mandarin. Saya ulangi. Sally wants to can speak Mandarin. Jelas salah ya anak-anak ya, karena di sini ada cross, tanda silang. Kenapa salah? Mana letak kesalahannya? Sally wants to diikuti modal can. Nah, seharusnya bagaimana? Diterangkan pada nomor 2, tidak boleh didahului oleh kata kerja to infinitive yang ada to-nya. Yang benar, Sally wants to be able to speak Mandarin. Can diganti dengan be able. Sally wants to be able to speak Mandarin. Sally ingin bisa bicara bahasa Mandarin. Oke, paham anak-anak? Kita lanjutkan. Ketentuan nomor 3. Tidak boleh ada 2 modal dalam satu kalimat. Tidak boleh ada 2 modal dalam satu kalimat. Contohnya, you will can do your test after studying. You will can do your test after studying. Salah. Mana anak-anak letak kesalahannya? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, di sini ada 2 modal, yaitu will dan can. Tidak boleh ada 2 modal dalam satu kalimat. Maksudnya
dua modal ini berurutan. You will langsung diikuti modal lagi can. Tidak boleh. Bagaimana yang benar? Seharusnya you will be able to do your test after studying. Ya. You will be able to do your test after studying. Kamu akan bisa mengerjakan tes sesudah belajar, setelah belajar. Jadi can bisa diganti dengan be able, artinya sama, bisa, dapat. Oke, sudah paham dalam hal ini anak-anak? Nanti diperhatikan ya, setelah ini dibaca lagi. Oke, kita masuk selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk topik kita, yaitu pertama, expression of ability. Tadi apa? Expression of ability yaitu mengekspresikan bersedia, bisa, atau dapat melakukan sesuatu. Saya bisa membaca. Saya dapat berlari cepat. Nah, itu namanya expression of ability. Kita menggunakan can. Can artinya bisa atau dapat. Kegunaan expression of ability, pertama, to ask for permission, untuk meminta izin. Contohnya, can I use your cell phone? Can I use your cell phone? Atau could I use your cell phone? Bisakah, dapatkah saya menggunakan teleponmu? Nah, ini meminta izin dengan sopan. Bolehkah maksudnya, tapi menggunakan can atau could untuk minta izin. Can atau could I use your cell phone? Bisakah saya memakai your phone, teleponmu? Oke, yang kedua, to express polite request. To express polite request. Apa itu? Meminta dengan sopan. Contohnya, can you get me some water please? Can you get me some water please? Atau boleh lebih sopannya, could you get me some water please? Bisakah kamu mengambilkan saya beberapa atau air? Maukah kamu, dapatkah kamu mengambilkan saya beberapa air? Nah, ini menyuruh, meminta, tapi dengan sopan. Tolong ambilkan air, itu kasarnya. Kita menggunakan get me some water please, itu boleh. Tapi untuk lebih sopan, kita tambahin can atau could. Could you get me some water please? Meminta air dengan sopan. Selanjutnya, to express ability to do something. To express ability to do something. Apa itu? Mengekspresikan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dia dapat melakukan sesuatu. I can speak English well. I can speak English well. Saya bisa bicara Inggris dengan bagus. Saya dapat bicara Inggris dengan bagus. Oke, sudah paham anak-anak ya? Nanti dibuka lagi. Expression of ability tadi apa? Yaitu mengungkapkan bersedia, bisa atau dapat melakukan sesuatu. Next. Selanjutnya, expression of willingness. Apa itu expression of willingness? Perhatikan, mengekspresikan akan melakukan tindakan atau sesuatu. Mengekspresikan akan melakukan tindakan atau melakukan sesuatu. Kita menggunakan will, artinya akan. Contohnya, to
express polite, bukan contoh ini, penggunaan salah satunya to express polite request atau permintaan, sama kayak tadi ya, mengekspresikan permintaan dengan sopan. Will you buy me candy please? Will you buy me a candy please? Tolong belikan saya permen, tapi menggunakan dengan sopan. Maukah kamu? Selanjutnya, to express intention. Apa itu? Yaitu maksud, tujuan. I will finish my work soon. I will finish my work soon. Saya akan menyelesaikan pekerjaan saya segera. Untuk apa kamu pulang? Saya akan menyelesaikan pekerjaan saya segera. Nah, maksudnya kamu pulang cepat-cepat untuk apa? Tujuan kamu pulang cepat-cepat untuk apa? Yaitu akan menyelesaikan pekerjaan segera. Menggunakan will. To express prediction. Apa itu prediction? Perkiraan. Prediksi. Contohnya, it will rain this afternoon. Ini akan hujan sore ini. Sore ini akan hujan. Nah, kemungkinan prediksinya sore ini akan hujan. Kita menggunakan will. Next, to express more polite request atau meminta dengan sopan. Would you pass the book please? Would you pass the book please? Pass the book please bisa. Pass me the book please boleh. Tapi lebih sopannya would you pass the book please? Maukah kamu menaruh bukumu dulu? Kita menggunakan would. Would yaitu bentuk dua dari will. And then to express probability atau kemungkinan. To express probability. Kemungkinan. Contoh. That would be his brother in front of my house. That would be his brother in front of my house. Itu kayaknya saudaranya di depan rumahku. Itu sepertinya saudaranya di depan rumahku. Oke, sudah paham anak-anak? Expression of ability and expression of willingness. Setelah kalian paham, kalian bisa buka buku brilian kalian, buku latihan kalian. Di situ buka halaman 16, Brilliant Activity 2. Perhatikan kitabnya. Right? Simple dialogues, question and answer based on the clue given. Number 1 has been done for you. Tulislah dialog singkat. Jadi pertanyaan dan jawaban berdasarkan situasi di bawah ini. Dan nomor 1 telah dikerjakan sebagai contoh untuk kamu. Oke, nomor 1 sudah ada contohnya ya. Kerjakan nomor 2, nomor 3, nomor 4, selanjutnya. Dan activity 3 sama, yaitu membuat simple dialog sederhana tapi menggunakan will. Kalau yang tadi menggunakan can. Expression apa? Expression ability. Yang dialog ini Brilliant Activity 3 menggunakan will. Seperti ada contohnya. Oke, and next. Pada halaman 21 kerjakan
Brilliant activity X. Kalian mengisi, tinggal memilih dalam kotak, sesuaikan kalimat itu, dan silakan mengisi yang ada di dalam kotak. Diawali dengan can atau could atau can atau couldn't, ya. Can boleh, atau could, atau can. Kalau can itu singkatan dari cannot, atau couldn't, could not, tidak bisa, tidak dapat. Oke, gampang anak ya. Yang terakhir latihannya halaman 22, activity 9, sama seperti yang activity 8. Kalian lengkapi kalimat itu dengan kata-kata in the box, dalam kotak. Diawali dengan will atau would, ya. Will atau will not. Oke, paham? Kalian kerjakan di kitab kalian, tidak usah disetorkan ke Misani, tidak usah difoto dan disetorkan ke Misani, tidak usah. Dan nanti semoga pandemi ini berakhir, cepat berakhir. Waktu masuk, semua aktivitas, semua latihan akan diperiksa Misani dan direkap. Saat itulah Misani akan merekap nilai-nilai latihan dalam kitab kalian. Oke, paham ya? Oke, I think enough here our discussion today. And semoga kalian semuanya paham what have been we discussed today. And the last, I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you tomorrow.